Sadari ini, luka yang tidak ditangisi tidak akan pernah sembuh. Anda tahu yang paling melelahkan dari kehilangan, bukan sedihnya, tapi pura-pura baik-baik saja. Senyum di depan orang, jawab aku nggak apa-apa padahal dada rasanya remuk. Lalu malam tiba, sendirian, dan semuanya runtuh. Saya yakin Anda tahu rasanya. Karena Anda klik video ini bukan kebetulan. Kita selalu diajari untuk kuat, tahan, jangan cengeng. Tapi tidak pernah diajari bagaimana cara berdamai dengan rasa sakit. Rumi pernah bilang, luka adalah tempat cahaya masuk. Kedengarannya indah. Tapi bagaimana caranya kalau lukanya masih perih? Itu yang akan kita bongkar hari ini. Subscribe dulu kalau belum, karena ini perjalanan yang layak Anda temani sampai akhir. Sebelum lanjut, saya mau Anda melakukan satu hal. Tarik napas pelan, tahan sebentar, lalu buang. Rasakan dada Anda bergerak. Anda masih di sini, masih bernapas. Dan itu sudah cukup untuk saat ini. Anda tidak perlu kuat di video ini. Anda tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Anda hanya perlu hadir. Biarkan diri Anda merasakan apapun yang muncul. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti. 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, kenapa menahan tangis justru menyiksa tubuh Anda. Kedua, cara melepas tanpa merasa mengkhianati kenangan. Ketiga, bagaimana melangkah maju meski kadang masih mundur. Ya, mundur juga boleh. Kita bahas. Kenapa tubuh butuh menangis? Ada satu hal yang jarang disadari. Tubuh kita punya bahasanya sendiri. Terpisah dari pikiran. Pikiran kita mungkin sudah berkata, sudahlah, move on. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Dialah arsip yang menyimpan semua yang kita rasakan. Arsip itu berbicara melalui pundak yang terasa berat tanpa alasan jelas. Rahang yang mengerat saat kita tidur. Dada yang tiba-tiba sesak padahal tidak terjadi apa-apa. Kadang pemicunya jelas, seperti melewati suatu tempat atau melihat foto lama. Tapi seringkali, tidak ada pemicu sama sekali. Tiba-tiba saja segalanya terasa berat. Nah, ini yang paling penting. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tubuh Anda sedang berteriak minta untuk didengar. Minta diizinkan untuk melepas. Coba sekarang, sejenak perhatikan bahu Anda. Apakah ia tegang? Coba turunkan pelan-pelan. Tarik napas dalam. Rasakan ruang yang terbuka. Karena kesedihan yang tidak pernah dikeluarkan tidak akan menguap begitu saja. Ia akan menetap dan menumpuk di dalam tubuh Anda sendiri. Menangis adalah salah satu cara paling jujur dan alami untuk akhirnya memberi izin pada tubuh untuk melepaskan beban itu. Tapi saya tahu, di sini sering muncul ketakutan. Kalau saya menangis, nanti tidak bisa berhenti. Atau, kalau saya melepas, berarti saya mulai melupakan. Benarkah begitu? Mari kita jawab kekhawatiran ini di bagian selanjutnya. Melepas bukan berarti melupakan. Ini jebakan yang sering kita alami. Kita merasa kalau berhenti bersedih, berarti kita tidak lagi menyayangi. Atau kalau sudah bisa tertawa, seolah kita mengkhianati kenangan itu. Padahal tidak begitu. Coba pikirkan napas Anda. Saat menghembuskan napas, Anda tidak kehilangan udara selamanya kan? Itu cara memberi ruang bagi napas baru yang lebih segar. Begitu pula dengan rasa sakit. Melepas bukan membuang kenangan indahnya. Melepas adalah memberi ruang agar kenangan itu tidak lagi mencekik, tapi bisa hadir dengan lebih tenang. Dan inilah yang paling penting untuk dipahami, proses berduka itu tidak linear. Tidak ada garis lurus dari sedih ke sembuh. Kadang Anda baik-baik saja berminggu-minggu, lalu tiba-tiba ambruk karena hal kecil. Lewat tempat itu, lihat tulisan tangannya, atau tanpa alasan sama sekali. Itu normal. Itu bukan berarti Anda gagal. Itu artinya Anda manusiawi, sedang berproses dengan cara Anda sendiri. Kesembuhan bukan tentang tidak pernah sakit lagi. Kesembuhan adalah ketika rasa sakit itu tidak lagi memegang kendali atas hidup Anda. Lalu bagaimana caranya melangkah ketika beban itu kadang masih terasa berat? Kita bahas sekarang. Melangkah meski kadang mundur. Saya tidak akan bilang yang penting move on atau waktu menyembuhkan segalanya. Karena klaim seperti itu justru sering membuat kita merasa gagal.
Yang lebih membantu adalah ini. Anda tidak harus melangkah dengan gagah. Anda hanya perlu melangkah, tidak harus besar. Cukup satu langkah kecil. Hari ini, mungkin langkah kecil itu adalah menonton video ini sampai habis. Besok, mungkin mengangkat telepon dari teman. Lusa, mungkin keluar kamar 5 menit lebih lama dari biasanya. Itu sudah cukup. Itu sudah sebuah kemenangan. Dan ingatlah, seperti filosofi kintsugi dari Jepang, di mana keramik pecah direkatkan dengan emas. Hasilnya bukanlah benda yang sempurna seperti semula, tapi justru lebih kuat dan berharga, karena retakannya tidak disembunyikan, melainkan diterangi. Luka Anda adalah emas itu. Luka itu adalah bukti bahwa Anda pernah berani mencintai, berani berharap dan berani untuk terus hidup. Jangan sembunyikan. Biarkan ia menjadi bagian dari cerita yang membuat Anda unik. Sekarang, coba sejenak rasakan telapak kaki Anda menyentuh lantai. Rasakan Anda masih di sini, masih ditopang bumi, masih bernapas. Anda tidak harus memiliki semua jawaban hari ini. Anda hanya perlu mengingat satu hal, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Dan dari pengakuan yang jujur itulah, semua langkah baru yang penuh arti bisa dimulai. Di awal saya tanya, bagaimana cara berdamai dengan rasa sakit? Jawabannya bukan dengan melawan, bukan dengan menyangkal, tapi dengan memberi ruang. Ruang untuk menangis, ruang untuk jatuh, dan ruang untuk bangkit lagi. Pelan-pelan, dengan cara Anda sendiri. Tidak ada target untuk sembuh. Tidak ada cara yang benar atau salah. Yang ada hanya Anda mencoba setiap hari. Kalau video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tekan like. Bagikan ke seseorang di benak Anda yang mungkin butuh nonton ini. Subscribe untuk perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan kalau Anda mau, tulis di kolom komentar satu hal yang ingin Anda lepaskan hari ini. Anda tidak sendirian. Kita semua sedang belajar. Dan tidak apa-apa kalau hari ini Anda perlu menangis. Dan ingat, salam, tetap tenang.